Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku kelas 7G yang berbahagia. Pada hari ini kita akan kembali membahas bersama mengenai puisi rakyat Pantun Syekh dan Gurinam perihal menelaah struktur dan kebahasan puisi rakyat yang dibaca ataupun didengar, dan yang keempat mengungkapkan gagasan, perasaan, dan pesan dalam bentuk puisi rakyat secara lisan tulis dengan memperhatikan struktur, rima, dan penggunaan bahasa. Nah, kalau kita kemarin sudah belajar bersama tentang apa itu puisi rakyat ya, jenis-jenisnya puisi rakyat, ciri-cirinya, kemudian bagaimana kita mengambil isi atau menyimpulkan isi dari puisi rakyat yang disampaikan, yang ada gitu ya. Nah, kemudian kita akan melanjutkan pembahasan kita di pokok pembahasan yang ketiga dan yang keempat. Nah, secara kebahasaan puisi rakyat ini menggunakan beberapa kalimat. Ada kalimat perintah, kalimat saran, kalimat ajakan, kalimat larangan, maupun kalimat pernyataan ataupun kalimat berita. Nah, contoh dari kalimat perintah misalkan ya, ini pada contoh pantun ya, contoh kalimat perintah misalkan ya, ini ya, orang tua jangan disanggah. Nah, ini pada pantun nasihatnya ini ada salah satu kalimat perintah, orang tua jangan disanggah. Ini berisi perintah untuk bahwa apa yang menjadi keinginan atau menjadi kehendak orang tua, pesan baik terutama ya, jangan disanggah atau jangan ditolak. Nah, selanjutnya kata saran. Nah, kata saran ini adalah kata yang memuat kata-kata untuk sebaiknya Anda melakukan kegiatan atau sebaiknya Anda tidak melakukan suatu kegiatan. Contohnya saran ya, cobalah cari wahai saudara. Ini saran untuk mencoba mencari ya, wahai saudara. Nah, ini salah satu contoh dari kalimat saran ya, ada pantun teka-teki. Nah, kemudian kalimat ajakan ini adalah kalimat yang berisi untuk mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu ya. Ayo gitu ya. Kemudian kalau larangan ya, kalimat larangan ini adalah kalimat yang ditujukan untuk supaya orang yang dituju itu tidak melakukan suatu kegiatan. Kalau kalimat perintah itu melakukan suatu kegiatan, kalau kalimat larangan ini jangan melakukan suatu kegiatan. Kalau kalimat pernyataan atau kalimat berita ya, ini berisi informasi atau berisi berita tentang sesuatu misalkan ya. Di sini ada contoh sedang menangis nenek tertawa, melihat kakek bermain gundu. Nah, ini kalimat berita atau kalimat pernyataan ya. Nah, ini beberapa contoh dari penggunaan kalimat-kalimat dalam puisi rakyat ya. Perintah, kalimat saran, kalimat ajakan, kalimat larangan, kalimat pernyataan atau kalimat berita.
Nah ini ya, jangan lupa dengan dagingnya. Nah ini juga salah satu kalimat perintah ya. Nah kemudian ketika kita akan mencoba membuat puisi atau membuat pantun, gurindam maupun syair, yang pertama-tama harus kita perhatikan adalah kita harus menentukan tema atau ide terlebih dahulu. Apakah tema kita itu mengenai ini ya, kita kembali lagi ke jenis-jenisnya. Apakah kita pantun kita atau puisi kita itu akan berisi tentang nasihat atau bertema tentang jenaka atau agama atau teka-teki dan lain sebagainya. Kita harus menentukan tema atau ide utama dari puisi tersebut. Nah setelah tema atau ide itu kita temukan, selanjutnya adalah menentukan kalimat-kalimat atau pernyataan sesuai tema. Jadi setelah kalian nanti menemukan tema atau ide, nah langkah selanjutnya adalah kalian nanti menentukan pernyataan atau kalimat-kalimat sesuai dengan tema dan disusun. Nah setelah itu terselesaikan ya langkah kedua, kemudian langkah ketiga adalah menentukan lirik isinya. Jadi setelah kalian tadi merangkai pernyataan-pernyataan itu ya, pernyataan itu digunakan untuk sampiran kalau tema kalau pantun ya. Kalau gurindam biasanya langsung di isinya ya, gurindam. Nah ini gurindam berarti langsung di sininya, di baris pertamanya. Kalau syair ya, nah ini yang agak sulit syair karena memang rimanya ini harus sama ya. Ya ini agak syair ini agak sulit karena memang harus menemukan kata yang berakhiran atau berrima sama setiap baitnya. Nah setelah menentukan tema ya, menentukan pernyataan sesuai dengan tema tadi, kemudian menentukan lirik dari isi kalau misalnya itu pantun, kemudian setelah itu ditata kembali kalimat-kalimat sudah kalian susun itu, kemudian ditata kembali dengan kosakata yang sesuai. Jadi saya punya contoh beberapa puisi rakyat dalam bentuk pantun mengenai tema COVID-19. Salah satu contohnya, petik buah harus yang bagus, hendak dimakan bersama-sama. Bentuk corona seperti virus, tak dapat dilihat atau dirasa. Nah ini kalian memang agak sulit ya membuat ini, tapi saya yakin kalian bisa. Jadi sulitnya adalah ketika kita harus memilih kata di akhir kalimat. Jadi kalau kita hitung, petik buah harus yang bagus itu ada 9 suku kata. Ada 9 suku kata yang terdiri dari 5 kata ya. Nah ini kan karena kita dalam membuat pantun itu harus memenuhi ciri-ciri ini ya, bahwa tiap baris terdiri dari 4 baris. Oke udah tadi. Kemudian terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah punya Pak Guru tadi sudah terdiri dari 9 suku kata, makanya sudah termasuk dalam pantun. Kemudian rima akhir setiap baris adalah AB. Kita lihat untuk rimanya di rima ini harus AB atau baris pertama dan baris ketiga harus sama, dan baris kedua serta baris keempat itu juga harus sama. Kita coba lihat
untuk rimanya atau huruf terakhir di setiap baris. Untuk baris pertama S, kemudian baris kedua A, baris ketiganya S lagi, baris keempat A lagi. Nah, kemudian pantun ya. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, dan baris ketiga keempat merupakan isi dari apa yang ingin disampaikan. Nah, coba kita lihat baris yang pertama, petik buah harus yang bagus, hendak dimakan bersama-sama. Ini sampiran dulu ya. Untuk corona seperti virus tak dapat dilihat atau dirasa. Nah, ini baru isinya adalah ingin mengungkapkan apa sih sebenarnya virus corona itu di baris ketiga dan keempat. Nah, kemudian ini ada satu contoh lain ya, mengenai tema COVID juga. Sungguh manis buah durian, dimakan pula bersama-sama. Virus corona mulanya di Wuhan, sudah merebak ke seluruh dunia. Ini perlu keterampilan ya, kalian harus ikut berlatih bahwa dalam menyusun kata-kata ini juga harus memenuhi syarat-syarat sebuah pantun. Coba kita lihat, sungguh manis buah durian. Ini ada 9 suku kata, dimakan pula bersama-sama. Ini 10. Ini 10. Kemudian virus corona mulanya di Wuhan, ini 11 ya, sudah merebak ke seluruh dunia. Ini 12 suku kata. Ini 9, 11 ya, 10, 12. Nah, ini suku katanya memenuhi unsur pantun. Kemudian dilihat dari rimanya atau huruf di akhir setiap kalimat, ini juga sama, na ya. Kemudian dilihat dari baris pertama dan kedua merupakan sampiran ya, betul. Dan 3, 4 isi ini adalah menjelaskan bahwa virus corona ini awalnya di Wuhan dan sekarang merebak ke seluruh penjuru dunia. Jadi memberikan informasi kepada kita bahwa ternyata virus ini berasal dari Wuhan dan sekarang sudah menyebar ke seluruh dunia. Dan untuk ciri-ciri pantun yang lain, berisi 4 larik ya, terdiri dari 1 bait, berisi 4 larik. Berisi 4 larik. Nah, kalau dilihat bentuknya, puisi Pak Guru tadi adalah puisi termasuk jenis pantun ya, puisi rakyat jenis pantun dan pantun biasa. Kemudian dari isinya pantun itu adalah termasuk pantun nasihat ya. Ya, selanjutnya untuk kalian di rumah ya, nanti Bapak harapkan kalian bisa membuat 1 bait pantun ya. Jadi kalian tetap harus mencoba membuat pantun. Saya harapkan kalian tidak mencari di internet ya, karena ini adalah untuk sarana berlatih belajar kalian. Tidak masalah salah terlebih dahulu, dan banyak coretan juga tidak apa-apa, yang penting kalian mencoba membuat pantun yang terdiri dari 1 bait. Nah, 1 baitnya ini 4 baris ya. Dengan tema apa? Dengan tema belajar dari rumah. Silahkan kalian berkreasi, nanti bisa dibantu oleh bapak ibu kalian atau kakak kalian, tapi kalian harus membuat sendiri ya. Nah, selanjutnya dalam membuat pantun ini kalian tetap harus memperhatikan
syarat-syarat atau ciri-ciri dari pantun, di mana pantun ini perlu diingat bahwa setiap bait terdiri atas 4 baris ya, dan setiap baris terdiri atas 8 sampai dengan 12 suku kata. Pernah ya Bapak menjelaskan apa itu suku kata ya, ini salah satu contoh suku kata. Luas LU itu 1, AS itu 2. Jadi luas ada 2 suku kata, terbentang. Nah, ini ada 3 suku kata. Kebun itu 2, kemudian lada juga ada 2. Nah, ini contoh dari menghitung suku kata. Kalau kata ladanya dipetik ketika temaram, nanti ada ladanya 1, dipetik 2, ketika 3, temaram 4. Di 4 kata, ini bedanya ya. Nah, selain terdiri dari 8 sampai dengan 20 suku kata, rima akhir setiap baris adalah ABAB. Rima itu huruf terakhir. Huruf terakhir di setiap baris itu harus ABAB. Kemudian baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Ya, jadi kalian harus berlatih untuk membuat pantun. Nah, ini adalah penghujung di bab ke-5 di semester kedua ini. Bapak harapkan apa yang sudah Bapak sampaikan ini dipahami dengan baik. Apabila tidak, bisa WA Bapak secara pribadi. Kemudian selamat mengerjakan tugas ini dan sukses selalu, serta jaga kesehatan, serta tetap patuhi protokol kesehatan, dan laksanakan 3M, jaga jarak, rajin mencuci tangan, serta memakai masker apabila kalian akan keluar atau bertemu dengan orang lain. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.